Cek, cek. Selamat malam, teman-teman. Suara saya bisa terdengar? Jelas, Pak. Bisa didengar ya, teman-teman ya? Siap. Oke, malam ini kita bahas ya tentang smart money. Jadi, kalau kita bertanya-tanya, selama ini mungkin teman-teman penyebab harga bergerak itu apa sih? Nah, ini malam ini semoga dapat jawaban ya dari webinar yang STA. Thank you, sudah ada 13 orang join ya malam ini. Semoga nanti jumlahnya makin banyak. Nah, SMC ya teman-teman, Smart Money Concept. Smart Money Concept ini sebenarnya hampir sama dengan supply and demand method ya. Metodenya hampir sama dengan supply and demand. Kita harus lihat market struktur, lalu kita lihat di mana supply-nya, demand-nya. Di smart money ini kita sebut sebagai order block. Nah, nanti yang kita bahas, kita akan bahas siapa smart money yang menjalankan smart money ya, karena smart money itu lebih ke sifat uangnya teman-teman ya, sifat uang yang mereka kelola ya. Nah, orangnya, pelakunya kita sebut sebagai market maker ya teman-teman. Jadi pasar itu tidak bergerak begitu saja. Pasar itu tidak bergerak karena ya memang dia mau bergerak naik atau turun, enggak. Tapi memang diciptakan ya, gerakan itu diciptakan dari besaran order-order yang muncul di pasar. Oke, kita mulai ya webinar ya malam ini. Sebentar. Oke teman-teman, selamat malam. Thank you sudah mau gabung dengan Semarang Trader Academy ya, dalam tema market maker versus retail trader. Selamat malam Pak Erwan. Sama-sama Bapak. Nah, market maker orang bilang lebih ke penggerak pasar ya teman-teman ya. Penggerak pasar disebut market maker. Uang yang menggerakkan pasar mereka sebut smart money. Nah, di sini saya tuliskan market maker versus retail trader. Malam Mas Tovan ya. Istilah market maker atau smart money akrab terdengar di kalangan trader forex ya teman-teman ya. Keberadaannya memang misterius dan sering terkesan horor karena dia dianggap sering mengguncang harga. Ya, mengguncang harga. Diguncang itu bukan di shake ya teman-teman ya. Tapi lebih harga itu mungkin drop atau dia rally ke atas. Nah, kenapa dibilang misterius? Dibilang ada kok nggak kelihatan, dibilang nggak ada kok buktinya market bisa terbentuk dan bisa diidentifikasi kehadiran mereka. Ini bukan hal mistis ya teman-teman, bukan mitos, bukan hal mistis.
Ya, tetapi ini sudah banyak riset yang membuktikan bahwa memang kehadiran smart money itu memang ada, ya teman-teman ya. Nah, smart money atau uang pintar ya teman-teman ya. Di sini saya tuliskan mengacu pada modal yang dikendalikan oleh investor institusi, ahli pasar dan profesional keuangan lainnya, teman-teman. Ya. Jadi smart money itu lebih ke dana yang mereka kelola. Ya, pengelolanya itu ya ini tadi investor institusi, ahli pasar atau profesional keuangan. Mereka disebut sebagai market maker. Ya, jadi dipisahkan antara smart money dan market maker karena smart money adalah sifat dari dana yang dikelola dan market maker adalah si pengelolanya, ya. Ini saya ambil dari Wikipedia ya. Biasanya para penjudi ini memiliki pengetahuan mendalam tentang olahraga yang mereka pertaruhkan atau pengetahuan orang dalam. Kalau saya bilang lebih ke koneksi dan informasi ya teman-teman ya. Koneksi dan informasi. Mereka one step ahead dibandingkan retail trader. Ya, mereka one step ahead dibandingkan retail trader seperti kita. Kita informasinya mungkin berdasar hanya grafik saja, tapi kalau mereka informasinya berdasarkan dari data, laporan, ya teman-teman ya. Nah, di mana masyarakat umum tidak dapat memanfaatkan atau mendapatkannya. Karena memang data atau informasi itu hanya untuk kalangan terbatas. Ya, yang bagian circle-nya mereka saja. Circle-nya mereka saja. Ya, di dunia investasi implikasinya hampir sama. Uang pintar di pasar dianggap sebagai uang yang diinvestasikan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman pasar atau akses terhadap saluran informasi yang lebih baik. Ya, sekali lagi di sini ada bertuliskan saluran informasi yang lebih baik daripada kita. Saat kita buy at demand, kita sudah tahu itu demand, ya, sudah tahu itu demand, areanya demand rally, base rally atau drop base rally, atau demand dalam bentuk apapun, itu kita tahu di situ demand. Tetapi kita nggak akan ngerti apakah benar-benar smart money ditaruh di sana, apakah benar-benar di sana ada order besar, kita nggak akan tahu. Hanya mereka yang tahu, teman-teman. Kembali lagi ya, hanya mereka yang tahu. Kita nggak tahu, kita hanya meraba. Dari chart yang terbentuk saja, kita hanya meraba. Ya, sekali lagi saya bilang kita hanya meraba di sini. Jadi kenapa di dalam trading supply and demand price action kita wajib pakai stop loss? Karena kita tertinggal dalam segi informasi dan kita pun nggak ngerti, ya, benarkah di sini area supply dan benarkah di sini berisi order banyak? Karena apa? Platform yang kita gunakan MetaTrader, teman-teman. Di sini nggak akan kelihatan. Lalu misalkan kita tambahkan, kita tambahkan volume seperti ini. Volumenya tinggi nih, ya. Itu hanya volume dari platformnya kita saja, MetaTrader-nya saja, bukan dari worldwide, ya teman-teman, bukan dari keseluruhan satu dunia. Oke. Nah, informasi kita sangat terbatas, teman-teman. Informasi kita sangat terbatas. Jadi kenapa mereka selalu hampir, ya mungkin mereka bilang mereka hampir nggak pernah rugi, ya karena itu mereka punya circle, material yang mereka punya itu sangat besar, ya, dan mereka gabungan dari beberapa institusi. Nggak cuma satu institusi saja, tapi gabungan. Mereka saling apa ya kalau kita bilang ya teman karib lah atau bagaimana mungkin seperti itu bahasanya ya.
Nah, dengan demikian uang pintar dipandang memiliki peluang lebih baik untuk menjadi benar ketika pola perdagangan investor institusi menyimpang dari investor real, ya. Jadi mereka cenderung berlawanan dengan trader retail. Trader retail buy, mereka nggak buy, mungkin mereka dibalik, mereka sell dengan syarat dan ketentuan yang berlaku menurut sisi mereka ya teman-teman ya. Menurut sisi mereka, dari sisi mereka nggak, bukan sisinya kita. Oke, ya. Jadi pada intinya smart money dijalankan oleh investor yang kita sebut sebagai market maker, dan mereka punya informasi yang kita tidak punya, ya, dan cara transaksi mereka cukup berbeda dengan kita. Nah, 90% trader retail mengalami kegagalan. Di sini kita bahas, ya, ini akan saya bahas. Market maker memutarkan uangnya dan uang tersebut disebut sebagai smart money. Smart money tidak bicara kepada siapa yang lebih pintar di pasar, tetapi siapa yang lebih berkuasa di pasar. Kadang-kadang di dunia ini seperti itu ya teman-teman. Kita nggak akan bicara tentang, ini sorry PowerPoint saya nggak rapi ya. Saya bikinnya juga mendadak soalnya. Saat orang punya koneksi lebih, ya, saat orang punya koneksi lebih, relasi yang luas, dia punya relasi di pejabat, dia punya relasi di tempat-tempat penting strategis. Seburuk-buruknya dia, karena relasinya bagus, itu akan mendongkrak dia teman-teman. Ya, seburuk-buruknya dia, saat dia punya relasi yang bagus, dalam arti seburuk-buruknya itu mungkin dia nggak begitu pintar, ya, dalam kategori pelajaran ataupun nilai apapun dia nggak begitu pandai, lebih daripada si A, lebih pandai si B, ya, dia ranking terus, secara fisik dia lebih baik, secara nilai dia lebih baik, kualitas attitude-nya juga lebih baik. Tapi si A dan si B, mungkin ya teman-teman, si A dan si B lebih punya koneksi yang si A terhadap satu birokrasi mungkin pastinya. Yang di situ terjadi gap, perbedaan yang sangat jauh. Mungkin bisa jadi saat mereka mengajukan sebuah lamaran ke instansi, walaupun si B lebih unggul, dia nggak akan dipakai karena tidak ada yang membawa. Mungkin teman-teman pernah dengar ya hal seperti itu ya. Yang bawa kamu siapa? Enggak, saya daftar mandiri kok. Yang bawa kamu siapa? Kepala dinas ini atau kepala apa? Atau mungkin jenderal. Jadi pasti lebih unggul. Ya. Nah, di sini saya gambarkan teman-teman alur perjalanan transaksi saat kita melakukan order kepada broker, buy order atau sell order, instant execution atau market execution. Ya. MT4 klien terminal. Ini kalau kita kliknya ke sini. MT4 klien terminal. Ya, disambungkan ke MetaTrader server. Lalu mereka pakai liquidity bridge yang menyambungkan antara broker ke liquidity provider. Ya. Di bawah juga sama. Di sini ada trader, dia lempar transaksi ke broker, broker lempar transaksi ke liquidity provider. Ya. Jadi bisa saya bilang market maker adalah liquidity provider, teman-teman. Market maker adalah liquidity provider. Bursanya kita. Mereka lah yang menggerakkan pasar. Ya teman-teman. Bisa dipahami ya bahasanya ya. Market maker adalah tempat kita
taruh order. After broker ya, after broker baru ada LP, liquidity provider. Nah, jadi mau nggak mau, liquidity provider ini atau sebagai pedagang besar, saat Anda beli, Anda jual, mereka tahu nggak teman-teman ordernya Anda? Ya, ya saat trader ya di sini ya teman-teman, trader di sini order buy, ya lempar ke broker, jeret, ya. Nah, si liquidity provider ini tahu nggak teman-teman? Anda buy atau sell, liquidity provider ini tahu nggak teman-teman? Ada yang bisa jawab mungkin? Ya, kalau broker kan pasti tahu karena Anda ordernya ke broker, ya. Oke, ada jawaban dari Mas Henry. Tahu, ya. Jadi liquidity provider ini dia tahu teman-teman. Anda transaksi apa, Anda stop lossnya di mana, Anda buy atau sell, barangnya yang Anda perdagangkan apa, mereka tahu persis. Sekali lagi, mereka tahu persis. Itu keunggulan dari mereka. Jadi kenapa saya bilang informasi mereka lebih one step ahead dibandingkan kita? Ya karena itu. Mereka tahu transaksinya kita. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pelaku smart money. Mereka adalah pelaku pasar interbank. Dan mereka punya power yang sangat besar melihat dari segi materi yang mereka punya. Siapakah mereka? Salah satunya ada Citigroup, Barclays, Deutsche Bank, UBS, SBC, Bank of America, Merrill Lynch ya, Merrill Lynch, Goldman Sachs, BNP Paribas. Ini salah satu circle-nya mereka, teman-teman. Dan mereka saat terjadi transaksi besar, mereka saling connect satu sama yang lain. Mereka connect, ya. Mereka punya plan apa, mereka sudah ada pekerjaannya sendiri-sendiri. Mereka merencanakan pump and dump mungkin, ya. Itu sudah ada planningnya sendiri-sendiri. Dan siapa order takernya, eksekutornya, mereka sudah planningkan sendiri-sendiri, teman-teman. Dan kembali lagi ke atas, liquidity provider. Kalau Anda cari liquidity provider, Citigroup atau Citibank, ini salah satu liquidity provider. Barclays, ya. Coba kita cari ya teman-teman ya. Liquidity provider. Kita lihat gambarnya aja deh. Betul Pak Erwan. Nah, keluar ya gambarnya ya. Kita cek siapa liquidity provider yang keluar. Barclays, BNP Paribas, Citibank. Ya. Oh, share screen-nya nggak ada. Oke, siap, siap, siap. Seret. Sudahkah Pak? Sudah muncul ya? Oke, maaf. Saya tadi sepertinya salah klik. Ya, sudah keluar barusan. Nah, saat Anda search liquidity provider di Forex ya teman-teman, yang keluar siapa? Coba deh diklik gambarnya. Klik Barclays, BNP Paribas, Citibank, Commercial Bank, HSBC, Deutsche Bank, Citadel, bukan Cita-Citata ya teman-teman, Royal Bank, Morgan Stanley. Ini O-nya diganti E itu.
UBS, RBS, ya ANZ, JP Morgan. Nah, lalu kalau kita pelaku smart money adalah ini, liquidity kita orang yang sama, teman-teman. Liquidity kita orang yang sama, ya. Market maker adalah mereka dan liquidity kita juga mereka. So, Anda buy, Anda sell, Anda ngapain aja terhadap akun Anda, mereka tahu. Semua broker yang dilempar ke pasar, mereka tahu nilai ordernya. Mungkin pernah saya bahas ya di sini ya, di webinar ya, GOT report. COT report forex. Nah, Tradingster. Nah, COT, Commitment of Trader, teman-teman. Kita coba lihat Euro, British Pound lah, kita lihat. Nah, di sini ada semua transaksinya, teman-teman. Ada iklan, saya klik, saya close dulu iklannya. British Pound Sterling Chicago Mercantile Exchange Futures Only Position. Ada long, ada short. Long buy, short sell. Dan di sini semua ada historinya. Cuman ini delay 1 minggu ya teman-teman. Biasanya keluar tiap hari Selasa. Tanggal 28 bulan 9 2021. Ya, di atas sebelah kanan ada tulisannya. Di sini semua reportnya ada teman-teman. Di sini semua reportnya ada. Shortnya berapa ribu lot, sell-nya berapa ribu lot, ya, komersial atau non komersial atau non reportable, ya, semua ada catatannya di Chicago Mercantile Exchange. Nah, ini catatannya siapa yang bikin teman-teman? Catatan ini hasil dari liquidity provider. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, ini ada ketikan dari Pak Erwan. Kalau market maker adalah bandar, berarti posisi mereka selalu berlawanan dengan posisi kita ya Pak. Kalau kita open posisi buy, mereka harus open posisi sell untuk menampung order kita Pak. Hampir seperti itu Pak. Cuman tidak semudah itu ya Pak ya. Nggak semudah itu. Karena market maker punya tujuan tertentu. Ya, saat kita buy atau sell, klik di market ya teman-teman. Oke, saya mau tanya nih teman-teman. Di sini teman-teman ada yang pernah klik lot, nilai lot paling besar berapa lot teman-teman? Ada yang pernah klik lot waktu entry market paling besar berapa teman-teman? 0,2, oke, 5 lot, oke. Ada lagi yang lebih besar? 16 lot, oke. Pak Bernard 15 lot, Bu Mary 16 lot, siap Bu. Oke, 15 lot, 16 lot teman-teman. Nah, saat Anda masuk 15 lot, 16 lot, nah di sini yang terpampang lotnya berapa teman-teman? Di sini lotnya terpampang berapa teman-teman? Anda bisa lihat long shortnya 57.000 ya Pak.
Belum kontrak of GBP 62.500 per satu angka di depan koma dikalikan 62.500 kontrak dari pound sterling. Berarti berapa juta lot? Ya, lotnya sudah nggak kehitung teman-teman di sini. Kalau kita hitung ya bisa sih kita hitung pakai kalkulator, cuman males. Nah, 15 lot, 16 lot itu nggak ada artinya teman-teman di sini. Nggak ada artinya. Jadi saat Anda buy 10 lot, 15 lot, 20 lot, 100 lot, mereka masih tampung. Ya teman-teman, Anda punya tampungan pasir misalnya, bisa untuk 1.000 meter kubik. Saat ada orang naruh 2 kubik, 3 kubik, kan nggak kerasa, tempatnya masih besar. Ya, itulah yang terjadi di pasar. Jadi kenapa kita buy dan sell selalu masuk? Karena ordernya langsung ditampung. Jumlah kita kecil. Sekali lagi kita retail trader. Jumlah kita kecil. Jadi kenapa transaksi kita otomatis langsung dimakan oleh mereka ya teman-teman ya. Transaksi kita langsung dimakan oleh LP, oleh market maker. Ya, jadi mereka saat kita buy, mereka sell. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, teman-teman. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, karena mereka menciptakan sentimen, mereka menciptakan tren dan macam-macam. Oke, saat Anda sudah tahu siapa market maker, siapa liquidity provider, kan jadi match sekarang ya. Lalu kita ke next slide. Apa saja yang dilakukan oleh smart money, teman-teman? Ya, pertama, smart money adalah pembentuk tren, pencipta sentimen pasar dengan apa yang mereka punya, dengan materi yang mereka punya, dengan circle yang mereka punya. Ya teman-teman, mereka tidak bertransaksi dengan MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Mereka bertransaksi dengan platform mereka sendiri. Ya. Dan mereka mempunyai informasi yang tidak dimiliki oleh trader retail. Sekali lagi, saya sampaikan ya. Dan informasi ini yang bisa dibilang paling akurat. Yang saya bicarakan adalah report tadi. Report, berapa jumlah buy, berapa jumlah sell. Mereka bertindak sebagai 70% penggerak pasar di semua mata uang. Ya, 70% saya bicara. Di pasar antar bank mereka mencatat transaksi mereka dan tidak semua orang dapat melihat. Hanya untuk kalangan terbatas, circle mereka sendiri, teman-teman. Mereka just bikin laporan untuk circle mereka sendiri. Yang siapa itu tadi? Di sini. Siapa itu tadi? Di sini, teman-teman. Ya. Jadi biar teman-teman memahami pasar forex itu nggak bergerak begitu saja. Tapi memang ada pelakunya. Nah, kalau kita bahas tentang pasar retail, di sisi lain pasar antar bank ada, Anda memiliki pasar retail dan pedagang eceran. Ya, jika Anda membaca ini, kemungkinan besar Anda adalah bagian dari grup ini. Kita bagian dari retail, teman-teman. Kita ada pelaku pasar juga, tapi kita adalah pedagang kecil. Ya, saat Anda trading di derivatif, ya kita dianggap pedagang kecil, teman-teman. Street food, maybe. Kami juga lembaga keuangan berukuran kecil seperti bank, dana lindung nilai, pialang falas, pedagang harian, dan spekulan. Ya, apapun di luar pasar antar bank dapat dianggap sebagai pasar retail atau kawanan. Kenapa disebut kawanan? Karena market maker menunggu kawanan ini berkumpul di suatu titik. Barulah terjadi sebuah liquidity. Nanti akan saya jelaskan. Pasar antar bank akan mencoba untuk mencocokkan semua pesanan beli dan jual kawanan, ya. Di sini ya teman-teman ya.
Pasar antar bank akan mencoba mencocokkan semua pesanan beli dan jual kawanan. Namun dalam kenyataannya selalu ada ketidakseimbangan pembeli dan penjual. Itu selalu ada. Nggak mungkin match 100%. Ya, dengan ketidakseimbangan ini pasar antar bank digunakan sehingga setiap pesanan jual beli memiliki pihak lawan untuk dieksekusi. Bertindak sebagai penyedia likuiditas, bahasanya seperti itu. Saya hadir sebagai likuiditas untuk mematchkan pasar, ceritanya seperti itu. Padahal mereka mengantongi sebuah sistem yang mereka pakai sendiri untuk makan order dari retail. Next slide. Hubungan ya antara uang cerdas dan pasar retail, market maker dan retail trader. Ketika retail adalah buy, smart money sell, dan sebaliknya. Ketika pasar retail adalah sell, smart money akan buy. Ya teman-teman. Sekarang Anda apakah melihat mengapa pedagang eceran berada pada posisi yang sangat dirugikan? Lalu Anda mungkin pernah dengar sebutan uang bodoh karena 90% trader retail itu kehilangan uang. Ya, 90% trader retail kehilangan uang. Ya teman-teman. Next. Smart money dan supply and demand strategi merupakan konsep yang berusaha mengetahui apa yang dilakukan oleh market maker. Sehingga terbentuk area SND, order block. Ini yang tadi di awal saya sampaikan ya teman-teman. Ini saya dibantu oleh teman saya Pak Lusman untuk menyimpulkan artikel ini. Ya, ada action yang dilakukan di area tersebut sehingga terbentuk area SND atau order block. Ya, dengan mengetahui action yang dilakukan oleh market maker, kita bisa mengantisipasi arah pergerakan harga. Order block merupakan area di mana market maker melakukan dua action sekaligus, buy dan sell. Ya teman-teman. Jadi market maker enggak langsung saat kamu buy, dia sell. Saat kita sell, mereka buy. Enggak langsung seperti itu. Ya. Blok ini terbentuk sebelum terjadi pergerakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jejak blok ini terlihat sebagai bullish candle terakhir sebelum harga turun secara cepat, juga begitu sebaliknya. Bearish candle terakhir sebelum harga naik secara cepat. Ya. Mengapa market maker melakukan hal ini? Karena untuk melakukan pergerakan harga, mereka butuh liquidity. Mereka butuh order yang berlawanan dengan yang mereka lakukan. Ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya coba akan jelaskan konsep berpikirnya mereka. Oke teman-teman. Kita anggap harga dalam keadaan balance. Ya. Kita anggap harga dalam keadaan balance. Harga masih dalam keadaan balance. Atau kalau orang-orang bilang sering sebutnya ini sideways. Market ini sedang sideways. Ya. Di sini market sedang sideways. Oke. Nggak ada pergerakan signifikan. Yang ada adalah market yang sideways. Oke, saya coba. Sorry. Nah, kita anggap aja market dalam keadaan seperti ini, teman-teman ya.
maka dalam keadaan balance atau sideways. Ya saya artikan dengan bentuk seperti ini. Ya. Nah, mungkin market maker punya tujuan tertentu, menggiring sebuah opini publik, ya teman-teman ya, menciptakan sentimen. Nah, saat itu mereka di area ini mungkin akan melakukan pembelian dan penjualan bersama. Dari market yang balance, kemungkinan order buy akan mereka lebihkan. Mereka satu sama lain ya, karena di sini ada beberapa pihak ya, interbank market, beberapa pihak, nggak cuma satu pihak, mereka saling terkoneksi, ada yang melakukan sell, ada yang melakukan buy dengan satu tujuan, teman-teman. Nah, saat market keluar dari area pertama, area balancing ini, ya, berarti ini terjadi imbalance ya teman-teman ya. Imbalance. Order tidak seimbang. Ya. Bisa saja yang melakukan sell di sini pihak Barclay, lalu di bawah dibeli oleh Citibank. Di sini Barclay sell, lalu dibeli oleh Citibank. Barclay jualnya mungkin 50, Citibank belinya 100. Harga mau nggak mau akan naik teman-teman, karena imbalance, order tidak seimbang. Ya, nah dari sini publik, kembali lagi publik akan melihat, oh kok sebuah barang ini tiba-tiba harganya naik ya. Mereka akan pantau. Saat mereka akan pantau sambil Citibank jual lagi di sini. Yang menerima ordernya siapa? Bank lain. Salah satu dari sini. Ya, salah satu dari circle mereka. Salah satu dari circle mereka. Yang menyebabkan oh harganya kok mulai kelihatan mau naik ya. Ya, order nggak seimbang. Sudah mulai terlihat order nggak seimbang. Harga turun lagi karena permainan mereka, teman-teman. Jadi untuk membuat sebuah sentimen terhadap pasar, mereka nggak cuma ambil posisi yang berlawanan dengan kita, tapi mereka gerakkan dulu pasar dengan modal yang mereka punya dulu. Ya, dibeli lagi di bawah, harga naik lagi. Ini kalau dibicarakan secara market struktur, ini harga high, ini harga higher high, ini pun higher high. Mungkin di kondisi higher high kedua, market akan turun lagi. Ya. Dan di sini di higher high kedua, ya teman-teman, publik mulai melirik. Ini ceritanya barang apa ya? Publik mulai melirik produk itu aja lah ya. Produknya apa kita nggak ngerti. Ya teman-teman, publik mulai melirik sebuah produk ini. Ya, sentimen mereka dibuat positif terhadap produk A misalkan. Mau nggak mau saat harga terkoreksi, publik sudah mulai nih ikut beli. Wah, naik lagi teman-teman. Higher high lagi. Publik yang tadinya sudah pernah ikut profit ya, mereka mungkin akan tahan posisi atau bagaimana, dan pasti mereka akan cerita ke teman-temannya.
Mereka kan cerita ke orang-orang, aku beli ini loh dan profit, aku beli ini dan profit. Timbullah sebuah sentimen lagi bahwa barang ini profitable, teman-teman. Tren mulai menguat. Saat tren mulai menguat, akan terlihat dari resisten yang di break, lalu dia ditukar jadi support. Tren mulai menguat, wow, mulai tambah banyak yang ikut buy. Jret, harga naik lagi. Ya, publik mulai melirik, mereka mulai cerita ke semua orang, ya, di atas ini mulai pada FOMO, ya, FOMO. Ini yang dikejar oleh market maker, orang-orang FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan harga. Masih ada yang sering timbul FOMO di sini, harga naik kenceng dikejar, turun kenceng dikejar. Masih ada yang sering. Saya minta tolong untuk yang masih sering melakukan hal itu, tolong ditinggalkan. Siapa Budi? Ya, karena FOMO itu pancingan. FOMO itu pancingan. Mungkin bisa dihilangkan ya Pak. FOMO-nya bisa dihilangkan. Seperti ini market sudah naik, 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 nggak usah diikutin, biarin. Kalau nggak dapat ya sudah. Nanti ada peluang lain. Oke, kembali ke kasus. Dengan SESA 104129, saya sering Pak, sebaiknya cepat-cepat diakhiri FOMO. Karena peluang itu selalu ada. Jangan takut ketinggalan. Nanti masih ada, besok masih ada. Nggak trading pun kita nggak lapar. Nggak trading pun kita masih bisa hidup. Ya, cari timing yang lebih tepat. Nah, teman-teman, saat melakukan hal ini ya, harga mulai naik, support mulai naik ya. Ini market maker ikut masuk buy. Ya, market maker ikut buy. Kenapa? Karena saat market itu bergejolak dengan sangat kenceng, itu nggak mungkin tanpa andil dari market maker. Nggak mungkin tanpa andil dari market maker. Ya, mereka ciptakan sentimen. Ada yang pernah dengar gold akan ke 2000? Kan banyak tuh dari hedge fund Amerika ya, Morgan Stanley, Goldman Sachs sering bilang gold akan ke 2000. Gold akan ke 2000. Sering ya Pak Bernard ya. Nah, itu mereka ciptakan sentimen, teman-teman. Ya. Biar apa? Publik melirik, publik FOMO. Itu yang mereka cari. Saat di sini pun market maker ikut beli. Ikut beli. Buat apa? Sentimen pasar ya. Di sini yang mereka ciptakan sentimen pasar. Biar positif. Biar pasar itu melihat produk ini itu positif, teman-teman. Harganya naik terus. Turun, naik lagi. Jret. Ini tambah lagi. Siapa? FOMO. Nah, yang masuk di sini siapa lagi? FOMO, teman-teman. Takut ketinggalan. Ya. Nah, oke. Resisten mulai bertukar dengan support. Resisten di break lagi ya di sini ya. Resisten di break lagi, teman-teman. Cret. Saya mau tanya nih. Saat price turun ke sini lagi, ya, ke area resisten yang di break,
publik pasti mengharapkan ini akan menjadi SR flip ya, atau resistant become support, support become resistant. Dan mereka akan buy lagi di sini untuk mengharapkan harga seperti ini ya teman-teman. Mengharapkan harga ini akan seperti ini lagi. Ya. Dan market maker tahu saat publik ikut buy, market maker tahu teman-teman. Mungkin di area inilah higher high 1, 2, 3, 4, 5. Higher high ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di sini market maker mendapatkan klik. Klik dari apa? Jumlah buyer. Jumlah buyer yang market maker harapkan sudah match dengan order mereka yang akan mereka lakukan untuk ngedam suatu aset. Mungkin mereka lihat di sini ada order buyer 1 juta lot. Ya. Ada buyer retail kecil sedunia ngumpul order 1 juta lot. Dan market maker melihat ya, kembali di sini market maker punya report. Dan mereka melihat hal ini teman-teman. Wah, ini kantong likuiditas yang cukup besar. Mungkin mereka berpikiran seperti itu. Ya. Harga mulai naik nih. Turun lagi dulu dikit, trade. Naik lagi. Buy lagi sama mereka. Retail lagi. Tiba-tiba secara tiba-tiba lah kalau saya bilang. Karena gold kemarin waktu dia drop ya di sini ya. Candle H4 hanya berlaku 1, 2, 3, 4 candle. Tiba-tiba market drop teman-teman. Drop. Tiba-tiba market drop. Jadi untuk melakukan sebuah tindakan atau pump and dump, itu market maker harus membuat sebuah perencanaan dulu. Nggak bisa asal buy, sell, enggak. Mereka pasti bikin kantongnya semakin besar dulu. Jumlah retail yang berkumpul semakin besar dulu. Kenapa di artikel saya sebut dengan kawanan? Ya, mereka biasa sebut retail trader itu sebagai kawanan. Kawanannya sudah ngumpul atau belum? Kawanannya sudah banyak apa belum? Itu yang mereka lihat, teman-teman. Itu yang mereka sering tengok-tengok laporan karena ini. Ya. Saat order sudah mencapai target yang mereka inginkan, saat mereka sudah ngepam suatu barang, ya, terjadilah dump. Pump and dump. Dan ini nggak terjadi sehari dua hari, teman-teman. Mereka sudah rencanakan jauh-jauh hari. Mereka tata rapi, mereka ciptakan sentimen, mereka beli beli opini publik, mereka bayar orang mungkin untuk menjadi influencer. Oh, harga ini akan seperti ini, harga ini akan seperti ini. Mereka bisa do much more lah dibandingkan kita karena materi yang mereka punya. Pertama, kedua mereka punya report yang jadi masalah itu. Ya. Nah, apakah yang keseret waktu market ini drop hanya retail saja? Apakah yang keseret ke sini ya? Waktu dia lower low ya. Di sini kan higher low terakhir ya, teman-teman. Swing low terakhir, higher low, ya. Lalu market drop, ada lower low muncul.
Yang keseret di sini enggak cuman retail trader, tapi dana si market maker pun ada yang keseret karena mereka enggak cuman sell saja di sini, mereka ada buy dulu. Jadi kenapa ada pullback, teman-teman? Ya, kenapa market itu selalu ada pullback? Kenapa selalu ada pullback? Impuls korektif, break pullback, break pullback, break pullback. Kenapa selalu ada pullback? Ada yang bisa jawab mungkin? Kenapa selalu ada pullback? Dan kenapa kita disarankan entry waktu pullback? Ada yang bisa jawab tentang pullback? Tarik kembali. Sebat dulu teman-teman. Oke? Barangnya belum bersih. Belum bersih berarti butuh sunlight ya Pak. Mereka melepas order buy di supply. Oke. Siapa Agus Sunandar? Mengembalikan modal. Order masih ada. Better R. Oke. Untuk menutup kerugian market maker, jemput order yang ketinggalan. Nah, jadi pasti mereka punya posisi buy di sini, teman-teman. Mereka punya posisi buy di sini. Dan mereka nggak buang semua. Biar apa? Buy ini saat market turun, naik lagi, buy ini diganti lagi, teman-teman, sama sell. Ya, order buy ini dijemput dan mereka tukar dengan order sell. Buy jadi sell. Buy 100 jadi sell 100. Jadi intinya mereka di sini nggak cuma melakukan buy atau sell satu posisi saja, enggak. Tapi yang mereka lakukan adalah hedging. Hedge. Hedging. Buy dan sell bersamaan. Mereka copotnya menunggu momentum. Mitigasi. Ya. Jadi kenapa ada pullback? Karena ada order yang tertinggal di sini. Mereka sudah puas dengan order, mereka dam harga. Masih lagi jemput harga, tambah volume, price drop lagi. Kurang puas, pullback lagi teman-teman. Hajar lagi ke bawah. Kapan terjadinya pullback? Mungkin Bapak paham tentang impuls dan korektif wave ya. Pullback itu terjadinya pada masa korektif wave. Biasanya seperti itu. Pada masa korektif wave. Nah, jadi ini perjalanan teman-teman. Bagaimana cara market maker menciptakan sentimen? Ya, pertama dengan mereka buat harga itu naik dengan cepat, lalu memaksa publik untuk melirik barang yang mereka goreng. Ya seperti tukang sate, kalau mereka bakar sate itu kan kalau bisa di luar, asapnya kemana-mana, baunya kemana-mana, biar orang yang lewat itu jadi lapar. Jadi tukang sate itu menerapkan konsep smart money juga itu teman-teman. Biar orang-orang pengen. Nah, jadi pada intinya mereka menarik opini publik sampai jumlah lotnya itu mencukupi dengan order mereka, ya, sampai jumlah lotnya ini mencukupi di sini. Nah, saat ini terjadi resistance become support yang enggak jadi, kalau di supply and demand price action di materinya STA kita sebut MPL, maximum pain level, ya.
Apakah pasti kembali ke MPL? Belum tentu. Karena sekali lagi, kita tidak pernah tahu di mana letak order sebenarnya si market maker. Ya, kita nggak pernah tahu letak sebenarnya order market maker. Nah, oke, coba kita bahas ya teman-teman di sini ya, di chart ya. Kalau teman-teman sempat lihat candlestick H4, coba saya turunkan ke H1. Maka sempat naik, lalu turun di sebuah range ya. Lalu tiba-tiba dari sini dia menciptakan dari high, timbulkan higher high. Oke, terlihat ya teman-teman, high, higher high. Impulsive move. Di sini ada korektif. Di saat market korektif ini membentuk pattern. Patternnya apa saya nggak paham. Bull flag atau apa ini ya. Di sini dia menciptakan opini publik dulu teman-teman. Ya. Oh, gold mulai higher high nih. Secara chart pattern ini juga sudah mulai muncul apa? Bullish flag atau apa sih ini? Kalau chart pattern saya nggak begitu paham soalnya. Ya. Tiba-tiba terjadi lagi dari higher high di sini muncul lagi teman-teman higher high yang baru. Orang-orang tambah melirik untuk beli gold. Ya, untuk beli gold. Terjadi fase yang hampir sama, korektif. Kalau kita lihat di A4 seperti ini, higher high muncul lagi higher high. Ya, muncul lagi higher high. Wah, ini publik sudah mulai pada ikut semua ini. FOMO, FOMO. Jangan sampai ketinggalan harga. Karena saat kita lihat, kalau ini break, kemungkinan harga akan ke sini nih. Ada space untuk taking profit. Ya, mereka ciptakan higher high, sentimen positif ya terhadap barang ini gold. Orang-orang pada ikut buy, buy, buy. Di level ini, di level ini, higher high yang di break, teman-teman boleh lihat ya, di level higher high, di break ke atas, turun dulu. Ini pasti banyak buyer masuk teman-teman, yang menyebabkan harga ini sempat mencelat sedikit. Areanya hampir sama. Resisten, become support. Ya, ini banyak buyer di sini teman-teman. Ya, banyak buyer di sini. Nah, inilah yang dimanfaatkan. Saat terlihat ordernya sangat besar di area tersebut, ya mungkin market maker sudah melihat nih, ini ada order gede banget masuk. Mungkin tandanya ini ya, satu candle biru yang naik ini ya, pancingan ya, turun pada buy lagi mungkin.
turun lagi, masih buy lagi teman-teman mungkin. Nah inilah yang menjadi awal mula pump, ya ini pumpnya, lalu ini dumpnya, market dijatuhkan. Mungkin di level maksimum pain level ini, MPL ini, disinilah match-nya order antara retail dan market maker atau smart money tersebut. Sehingga buyer dari retail bisa dimakan oleh sellernya market maker. Jadi enggak langsung teman-teman, mereka langsung sell, harga turun, enggak. Mereka butuh liquidity, mereka butuh orang yang berlawanan dengan mereka. Saat mereka mau sell, mereka butuh buyer. Jadi mengapa mereka ciptakan sentimen dulu naik ke atas? Untuk mereka bisa jual di harga yang lebih tinggi. Dan ini akan berlangsung lagi teman-teman. Nanti mereka akan mulai proses pump lagi. Mereka akan proses pump lagi. Lalu di dump lagi. Dan itu akan berulang. Ya, dan itu akan berulang. Seiring dengan berjalannya tujuannya market maker. Mereka mau meliquid berapa juta lot yang mereka punya. Nah, webinar tentang market maker dari retail trader ini akan saya bikin beberapa seri nanti teman-teman ke belakang. Hari ini kita bicara tentang konsep berpikirnya dulu, ya. Hari ini kita berbicara tentang konsep berpikirnya dulu. Nanti next webinar kita akan bicara tentang manipulasi, ya, liquidity hunt atau SL hunter. Ini akan saya bahas di next webinar. Jadi mereka sering membuat manipulasi. Nah, SL hunter atau fake out ini pun sering muncul di saat harga ini naik. Harga ini naik ya. Harga ini naik. Mereka sudah mulai membuat manipulasi. Biasanya saat uptrend begini ya teman-teman. Ada fake out. Nah, ini ada break lower low tapi uptrend. Nah, ini biasanya manipulasi. Itu akan saya jelaskan di next webinar. Yang penting kita paham dulu konsep berpikirnya si market maker. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Jadi mau nggak mau kita itu sebagai likuiditornya dari market maker. Jadi mungkin kita akan ambil jalan, kenapa saya memutuskan juga untuk mendalami SMC ini, biar lebih mengerti bagaimana sih konsep bisnis ini sebenarnya. Jadi lebih baik kita mengikuti tren atau mengikuti apa yang diciptakan oleh market maker. Dia menciptakan higher high, kita ikut. Dia menciptakan lower low, kita ikut. Ya, kita ikut ayunannya mereka aja. Kita ikut apa yang mereka lakukan. Biar tidak menjadi liquidity-nya mereka. Tapi kita menjadi bagian dari perjalanannya mereka. Walaupun mereka juga nggak ngerti. Dan kita, sekali lagi, kita nggak pernah bisa tahu persis, teman-teman, di mana area mereka taruh order. Sini kah? Atau di sini kah? Atau mungkin di sini? Kita nggak akan tahu.
Thank you Pak Bernard. Siapa Erwan? Siapa Pak? Nah, dari sini sebenarnya saat tadi ada yang bicara ya, di sini ada Pak Agus Sunandar. Saya sering gagal pas trade Quasimodo, suka bablas melewati headnya. Nah, suka bablas melewati headnya. Berarti ada satu hal yang harus kita lihat. Karena apa? Market maker itu menciptakan tren, teman-teman. Market maker itu menciptakan tren. Ini saya hapus dulu ya. Market maker itu menciptakan sebuah tren. Ya, kita lihat dari weekly. Naik ini mereka ciptakan, turun ini pun mereka ciptakan. Mereka punya sesuatu kepentingan di sini. Ya, lalu di dalam tren turun ini kita lihat lagi apa yang mereka ciptakan di dalam tren turun ini. Mereka ada menciptakan tren naik, mereka ada menciptakan tren turun lagi, tren di dalam tren ya. Itu sentimen yang mereka bikin untuk mempengaruhi keputusan kita saat trading. Ya, ini drop signifikan. Ini di sini sempat sideways. Ya guys, sempat sideways. Ini pun ada maksudnya. Jadi mereka nggak cuman bikin satu tren saja, tapi ada primary, secondary, dan micro trend. Tren yang sekarang terjadi, tren turun. Nah, ini yang kita harus tahu. Karena saat kita buy dan trennya turun, walaupun itu Quasimodo, bakalan kehajar. Bakalan kehajar. Walaupun itu Quasimodo. Walaupun itu flag limit, apapun itu, supply, demand, atau yang lainnya. Nah, yang kita lihat teman-teman, order block ya, sempat saya tadi bilang ya, order block itu sebenarnya lebih ke area yang sideways. Area sideways, di mana dia sempat berhenti sejenak. Ini order block. Di sini pun market berhentinya ada sebabnya juga. Nah, ini supply, di bawahnya pun ini supply. Tapi mereka buat apa? Mereka buat fake out, manipulasi. Biar orang-orang yang sell di sini pada kena stop loss-nya. Market maker pilih zone ini mungkin untuk melikuidasi posisi-posisi mereka, teman-teman. Ya. Mereka pilih ke sini karena apa? Mereka sudah melihat seller yang cukup besar di sini. Dan itu bisa cukup untuk melikuidasi posisinya mereka. Stop hand. Ya. Jadi saat kita entry, usahakan Anda benar-benar tahu trennya. Anda benar-benar tahu trennya. Dari mana Anda tahu tren, tergantung dari metode yang Anda pakai. Tergantung metode yang Anda pakai. Karena kita nggak akan sama. Dan apakah itu benar salah, kita nggak ngerti. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Karena dalam trading itu bukan benar dan salah yang terpenting. Yang terpenting itu bagaimana saat Anda keseret. Atau Anda buy dan ternyata harga turun. Itu apa yang Anda lakukan. Itu yang lebih benar. Daripada kita bedek-bedekan. Ini mau naik nih, ini mau turun nih. Nggak bisa. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi lebih baik bagaimana kalau saya sell dan harga naik,
Bagaimana jika saya buy harga turun? Saya mau apa? Exit plan-nya apa? Itu yang kita pikirkan saat trading. Ya, kembali lagi di sini kita hanya bisa meraba. Ada drop base drop, supply. Apakah ada order di sini? Betul-betul ada order? Kita nggak pernah tahu. Jadi kita wajib taruh SL di sini. Kalau memang nggak ada order, market masuk ke sini pun ini akan bablas, teman-teman. Break, bertukar mungkin jadi swap zone. Ya, supply jadi demand. Gitu, teman-teman. Jadi betapa pentingnya stop loss. Walaupun terkadang-kadang kita mangkal juga ya, jengkel sama stop loss. Dibikin dekat kejilat, dibikin jauh kejilat. Ah, nggak usah pakai aja. Nah, itu awal kehancuran. Karena saat kita bilang kita mau cut manual, kadang-kadang kita harus perang dengan hatinya kita. Cut gak ya, cut gak ya, wah harusnya kuat naik lagi, harusnya. Kembali lagi kita nggak tahu market. Anggap diri kita itu, ya kita nggak ngerti apa-apa. Itu lebih baik. Daripada kita menganggap diri kita tahu apa-apa. Padahal kita nggak bisa mengantisipasi yang mungkin terjadi pada diri kita sendiri, teman-teman. Ya, trading itu tentang mengelola resiko, bukan hanya making profit. Making profit bisa, mengelola resiko bisa. Anda konsisten nggak? Nanti levelnya akan berubah lagi dan berubah lagi. Ada next step-nya, ya teman-teman. Nah, dari sini pun terlihat ya, kemarin terjadi pump and dump dari gold. Dan ini pun akan berlangsung lagi, teman-teman. Akan terjadi lagi. Market maker akan ciptakan sentimen yang baru lagi. Jadi Anda harus tahu, ya, Dow teori Anda harus tahu. Primary trend yang mana, secondary trend yang mana, ya. Apa yang dilakukan market secara sementaranya apa? Nah, ini Anda harus tahu. Biar nggak terjebak. Ya, teman-teman. Yang kita ikuti adalah pergerakan sementara dulu aja. Pergerakan jauh, nanti aja. Nanti dulu. Sambil dilihat kemungkinannya seperti apa. Oke, ada pertanyaan ini sepertinya dari Bapak atau Ibu ini. Pak, saya kenapa ya? Pak, saya kenapa saya sering kena stop loss ya? Padahal saya sudah pasang stop loss mengikuti MM. Saya sudah mengikuti tren pasar, tapi pasar seperti mengetahui stop loss saya yang saya pasang. Dan ketika stop loss kena, pasar pun kembali mengikuti tren yang dibuat saya dibuat emosi, Pak. Yang pasti, saya nggak ngerti ya, Bapak atau Ibu Sesa, metode yang Anda gunakan apa, ataukah mungkin SND. Kalau SND bisa saja SL Anda terlalu dekat, ya. Misalkan, nih, kita lihat H1, ya, kita lihat H1 di sini. Yang mau belajar lebih lanjut, kebetulan besok tanggal 8 kita buka kelas, ya teman-teman, sekalian iklan lah. Nanti Bapak bisa chat ke 087731366364 ya. Ini nomornya admin STA. Saya chat di chat umum ya. Admin STA. Thank you Pak Agus. Ya, admin STA. Kebetulan tanggal 8 kita mulai start kelas pertemuan pertama. Besok Jumat. Monggo yang mau tanya bisa chat ke admin Pak Usman. Pembelajarannya kita yang offline, yang bertemu itu hanya yang di Semarang saja.
Kalau yang di luar Semarang kita semua kelas online Pak, pakai Zoom. Oke, saya sambil jawab dari ini ya. Misalkan ya, Bapak Ibu saya punya plan untuk buy di sini, untuk buy di sini, ya. Saya punya plan untuk buy di sini, di level ini. Saya akan buy di level ini, garis merah ini. Saya akan kasih tebal sedikit, ya. Saya akan buy di sini. Ini exit saya, exit loss. Jika loss saya akan cut. Nah, biasanya kalau saya pribadi untuk gold saya akan turunkan. Ini stop lossnya, Bapak Ibu. 17.21. Biasanya saya akan turunkan 2 poin, 17.19. 17.19. Itu untuk menghindari stop loss yang terlalu dekat. Ya teman-teman. Menghindari stop loss yang terlalu dekat. Ya. Ini kalau dengan metode supply and demand price action. Karena saya nggak ngerti dalam arti yang teman-teman di sini pakai metode apa, jadi saya nggak bisa bicara Bapak atau Ibu salah menempatkan stop loss, saya nggak bisa ngomong. Karena yang saya dalami supply and demand dan price action. Ya saya pakai hanya seperti itu teman-teman. Ya, saya akan kasih jarak dari support dan resisten dari supply and demand-nya. Nah, di sini supply and demand ini biasanya berisikan order. Kenapa dia bisa mementalkan harga? Ya, waktu kita buy di demand, harga ini terpental. Karena kemungkinan di sini ada order para buyer. Ada order para buyer. Nah, misalkan nih, ini ada harga sekarang di, anggap aja ini harga di 50 teman-teman ya. Ada harga di 50. Ini harga pasar. Nah, kita lihat nih. Siap, Pak Usman, terima kasih. Nanti biar admin jawab chatnya ya. Ya. Nah, kenapa market maker placing order di sini di area pink, nggak beli sekarang aja? Kenapa nggak beli di sini? Kenapa nggak beli sekarang aja tapi belinya di sini? Coba saya tanya teman-teman ya. Jika Anda yang jadi market maker ya, atau tengkulak besar ya, ini harga pasar. Nah, harga pasar di 50. Tapi jika Anda seorang tengkulak, tengkulak berarti volume besar. Ya, Anda nggak beli satuan, 2 biji, 3 biji, nggak, Anda beli ribuan biji. Ya, saat Anda beli dalam volume besar, ribuan biji, jutaan biji, Anda minta diskon nggak teman-teman? Dari harga pasar. Anggap aja harga pasar 50. Anda pasti minta diskon, pasti itu. Saya beli jumlah banyak kok, nggak mau dong disamain dengan orang-orang yang beli eceran. Anda tawarlah harga di 30 mungkin. Dengan volume besar, ceritanya Anda mau beli 10.000 piece. Ya, harga grosir Anda coba ya. Harga grosir pasti lebih murah daripada harga retail. 10 piece 1.000. 100 piece Anda dapat harga 900. 1.000 piece Anda dapat harga 500. That's way. Ya, that's way kenapa market maker nggak pernah beli di harga pasar. Mereka lebih ke pending order. Menunggu harga pesanan, pending order. Ya teman-teman. PO. Pak, ini ada recordnya nggak? Maksudnya apakah bisa ditonton? Nanti bisa Mas Raymond. Nanti saya upload ke YouTube ya. Mungkin besok. Ya teman-teman. Jadi kenapa
para pelaku pasar, market maker besar-besar itu mereka nggak mau beli harga pasar, mereka akan pending order, pesen di bawah, pesen di atas, seringnya. Ya, mereka order dalam jumlah besar dan mereka menunggu liquidity yang pasti. Kalau nggak ada yang buy di sini retail, mungkin dari pihak ini tadi interbank ya, salah satunya mereka akan melakukan sell dulu biar harga turun, lalu ditangkaplah oleh temennya. Mereka kong kali kong untuk bikin harga ini drop lalu naik lagi. Gunanya apa? Untuk memancing animo, memancing sentimen. Jadi saat ada harga naik, biarin aja dulu. Jangan di follow, jangan diikutin. Takutnya tiba-tiba dia terkoreksi. Lebih baik Anda beli di harga yang agak murah. Anda cari harga murahnya di mana. Ya. Jadi tengkulak pasti beli di harga yang lebih rendah. Karena volume mereka besar. Dan mereka nggak mau beli di harga pasar sekarang, teman-teman. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang mekanisme pasar. Teman-teman harus ingat ya, saat Anda tradingnya masih ngaco, berarti uang Anda itu pindah ke market maker atau smart money. Jadi stop nyumbang kepada konglomerat-konglomerat market maker. Perusahaan mereka udah besar, ya. Citigroup kurang besar kayak gimana, Barclay, mereka bank. Tradinglah dengan santai. Ukur resikonya. Kalau hilang ya sudah, hilangnya cuma secuil. A piece of, enggak semuanya. Ya teman-teman. Kalau hilang cuma sebagian, enggak semuanya. Dari sebagian itu Anda bisa recover lagi. Kalau sampai hilang semuanya, sandok-doke, bahasa orang Semarang, yaitu udah benjut, sudah beneran mentalnya kena, psikologisnya sudah nggak enak buat trading. Trading itu haram, nanti ngomongnya begitu, ya. Jadi cobalah kita lebih smart menyikapi trading forex daripada uang kita hilang ini pindahnya ke tangan konglomerat di luar sana. Mereka sudah kaya, guys. Giliran kita, ya. Stop loss selalu dipasang, tradinglah dengan terukur, secara lot, secara risk, secara money management Anda ukur. Lalu tradinglah dengan santai, nggak usah gerusa-gerusu. Ketinggalan ya sudah, masih ada nanti. Tapi saat kita gerusa-gerusu dan terjadi hal yang nggak baik, ya kita harus sadar itu kesalahannya kita mungkin. Karena mungkin FOMO, atau kita pengen dapat profit cepat, ya. Karena trading itu bukan tempat buat profit cepat, tapi tempat untuk mengembangkan. Mengembangkan pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting berkembang. Saat Anda bisa kelola dana kecil makin naik, makin naik, makin naik, tidak menutup kemungkinan Anda bisa kelola dana besar. Saat Anda sudah punya basic di dalam trading ya teman-teman, basic di dalam trading, Anda punya portofolio bagus, histori Anda bagus, Anda bisa jadi master CT. Master CT, Anda punya dana 1.000 aja, tapi mungkin followernya bisa Anda dapatkan 10.000 dari beberapa orang. Ini penghasilan teman-teman, tambahan.
Biasanya ada 20% atau 30% dari profit follower. Ya, oke. Jadi perlakukan dengan baik uang Anda saat trading. Anda nggak ngerti, suatu saat ternyata Anda bisa jadi master CT dan hasilnya luar biasa. Mungkin Anda bisa buka PAMM, Percentage Allocation Management Modul, ya, atau MAM, Multi Account Management, ya. Yang pasti dibutuhkan apa? Semua ini dari ketiga ini dibutuhkan basic, disiplin, konsistensi yang nggak sebentar. Dan di dalam perjalanan trading Anda naik turun, naik turun, naik turun, Anda dapat yang disebut dengan jam terbang. Jam terbang Anda makin tinggi, pengalaman Anda makin banyak dengan metode yang benar, ya, tingkat fail-nya akan semakin berkurang. Fail-nya akan berkurang. Failure-nya akan berkurang, akan bisa direduce. Karena Anda tahu, oh market seperti ini nggak enak, sudah tinggal aja. Market nggak enak tetap diajar karena emosi. Ya karena belum punya jam terbang yang bagus. Ya, belum bisa mengendalikan diri. Anda bisa beli indikator, Anda bisa beli robot, Anda bisa beli materi untuk belajar berapapun nilainya, tapi Anda nggak bisa beli jam terbang, teman-teman. Ini nggak bisa Anda beli. Ini harus Anda lakukan sendiri. Ya, jam terbang itu harus dibentuk, harus dibuild. Nggak bisa dibeli secara instan. Dan trader SND price action satu dan yang lainnya, misalkan nih seperti ini saya akan buy di sini. Mereka akan mungkin berbeda, mereka akan sell di sini. Mereka akan mungkin sell di level yang atasnya lagi. Apa yang ada yang salah? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena yang menentukan hanya market nanti ke depan. Ya, dan market harus dibatasi saat dia lari. Kalau nggak dibatasi, kita sendiri yang selesai. Karena musuh kita Anda sudah tahu siapa? Market maker. Yang saya tuliskan di sini tadi. Musuhnya kita gajah-gajah semua. Sudah gajah bengkak duduk lagi. Ya teman-teman. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Saya nggak ada maksud menggurui atau bagaimana. Yang saya bisa lakukan hanya saya berpesan ke teman-teman. Karena sesama trader harus saling membangun untuk saya. Ya, kita saling satu sama lain, saling membangun, saling kasih semangat, biar kita bisa sama-sama survive ke depan. Mungkin belum ada yang ditanyakan teman-teman. Sekali lagi tadi ya, kalau ada yang tanya tentang kelas, di channel sudah ada ya brosurnya, kontaknya admin juga sudah ada 087731366364. Anda nggak cuma dapat pelatihan, tapi Anda juga dapat sedikit psikologis, sedikit money management yang akan membantu Anda. Ya, sedikit psikologis dan sedikit money management. Tapi money managementnya cukup rapi. Ada yang agresif, ya, ada yang slow, ada yang mau kompon, nanti juga saya kasih semua beberapa sifat money managementnya. Psikologisnya nanti kita bisa bangun dari cara kita menyikapi resiko. Apa aja yang Anda dapat dari pelatihan ini ada di sini. Basic analisa teknikal ada, ya, ada pas approach reaksi, ini SND, basic dan advance, lalu metode pendalaman yang kita pakai. Top down, multi time frame, Fibonacci,
Dua teori yang terpenting, ya. Jadi semoga malam ini sharing saya bermanfaat buat teman-teman. Saya ucap terima kasih dan maaf kalau ada kata-kata saya mungkin yang nggak berkenan. Ada pertanyaan, berarti metode SND lebih bagus daripada stokastik dan MA? Semua tergantung jam terbang, Bapak atau Ibu ya. Saat Anda punya jam terbang yang lebih tinggi di MA dan stokastik, ya mungkin Anda akan lebih unggul. Tetapi kalau saya bicara SND dan indikator, itu akan jauh berbeda saat Anda trading. Ya, saat Anda trading pakai indikator dan dengan supply and demand akan sangat berbeda. Anda bisa ukur stop loss-nya berapa, resiko Anda bisa tahu di depan. Berapa yang kemungkinan hilang, Anda bisa ukur dulu di depan. Kalau indikator itu untuk menentukan stop loss-nya agak susah. Karena dulu saya pernah melewati masa-masa pakai indikator. 2007 sampai 2011 lah saya masih mendalami indikator. Membedakan koreksi dan reversal gimana, Pak? Nah, koreksi dan reversal itu saya jelaskan di kelas di metode Dow teori, Pak. Koreksi dan reversal. Ya, yang harus Bapak tahu pada intinya itu adalah market struktur dahulu. Apa yang dibentuk oleh harga? High, low, higher high. Higher low lagi. Ya. High, higher high. Low, higher low. Siapa Alex? Ya. Nah, di sini berarti saat ada higher high, saat dia turun seperti ini kemungkinan koreksi, Pak. Atau corrective wave. Ya. Karena di sini dari low ke higher high ini ada impulsive wave, corrective wave. Impulsif lagi, korektif lagi, impulsif lagi. Nah, reversal terjadi saat apa? Saat market struktur ini di break. Di sini ada higher low. Di sini ada lower low. Jadilah sebuah kemungkinan reversal. Naik untuk turun. Ya. Jadi oke, kalau begitu Bapak atau Ibu Sesa, silakan siapa tahu mau join di batch 11. Karena memang dari SND ini banyak orang yang merasakan lebih nyaman daripada pakai indikator. Kita bisa tahu reversal, kita bisa tahu continuous. Ya teman-teman. Oke, mungkin begitu dulu materi saya malam ini ya teman-teman ya. Next saya sambung dengan apa yang dilakukan market maker yang disebut dengan manipulasi. Mungkin 2 minggu lagi akan saya sampaikan untuk materi itu. Ya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat buat teman-teman semua, dan selamat beraktivitas untuk besok. Semoga apa yang Anda lakukan dilancarkan. Sehat selalu dan God bless.